Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam rangka sidang komprehensif pada hari ini. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Jupriyadip Naam selaku dosen penguji 1 dan Bapak Syafri Arlis MKom selaku dosen penguji 2. Baiklah, saya Abdullah Zartika, nomor BP 17101152610002 akan mempresentasikan bahan skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemberian Kredit Pinjaman pada PT BPR Mutiara Pesisir dengan metode Simple Multi-Attribute Rating Technique Q atau SMART menggunakan bahasa pemrograman TijiNet 2010 dan database MySQL. Latar belakang permasalahan. Semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan kredit pinjaman pada PT BPR Mutiara Pesisir membuat pihak bank kebingungan dalam memilih nasabah yang layak untuk menerima kredit pinjaman tersebut. Untuk itu, diperlukan ketelitian dalam memilih nasabah yang berhak menerima pinjaman tersebut sehingga nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Selain itu, kendala yang sering dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat Mutiara Pesisir ialah masih terjadinya perkreditan yang macet. Untuk itu, maka dibutuhkan suatu sistem pendukung keputusan mengenai rekomendasi kelayakan pengajuan kredit oleh nasabah yang dapat mengoptimalisasi proses pemberian kredit, serta meminimalisir tingkat kemacetan nasabah dalam membayar angsuran kredit setiap bulannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun sistem pendukung keputusan pada PT BPR Mutiara Pesisir dengan penerapan metode SMART agar dapat membantu dalam memilih nasabah yang layak menerima kredit pinjaman dengan mudah dan cepat. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan pada PT BPR Mutiara Pesisir dengan penerapan metode SMART agar menghasilkan keputusan yang baik. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan pada PT BPR Mutiara Pesisir dengan penerapan metode SMART agar dapat memudahkan pihak bank dalam membuat laporan dari data-data yang digunakan dalam sistem. Hipotesa, dengan menerapkan sistem pendukung keputusan pada PT BPR Mutiara Pesisir dengan penerapan metode SMART diharapkan dapat membantu dalam memilih nasabah yang layak menerima kredit pinjaman dengan mudah dan cepat. Dengan menerapkan sistem pendukung keputusan pada PT BPR Mutiara Pesisir dengan penerapan metode SMART diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang baik. Dengan menerapkan sistem pendukung keputusan pada PT BPR Mutiara Pesisir dengan penerapan metode SMART diharapkan dapat memudahkan pihak bank dalam membuat laporan dari data-data yang digunakan dalam sistem. Batasan masalah. Agar penulisan laporan ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka penulis mengemukakan beberapa batasan masalah, yaitu sistem hanya dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan sistem pendukung keputusan dalam memilih nasabah yang layak menerima kredit pinjaman pada PT BPR Mutiara Pesisir. Sistem pendukung keputusan hanya dapat diakses oleh customer service selaku admin yang menginputkan data-data serta bobot nilai yang dibutuhkan dalam proses serta aktivitas yang berkaitan lainnya. Objek pada penelitian ini adalah PT BPR Mutiara Pesisir di Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan data primer yang diperoleh dari PT BPR Mutiara Pesisir. Selanjutnya, analisa dan perancangan. Di sini, penulis menggunakan alat bantu UML dalam melakukan perancangan sistem. Berikut ini merupakan use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan manfaat dari sistem jika dilihat dari sudut pandang user. Use case diagram menunjukkan fungsionalitas sistem dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Pada sistem pendukung keputusan pemberian kredit pinjaman nasabah pada PT BPR Mutiara Pesisir terdapat satu aktor yaitu admin, di mana admin dapat melakukan akses terhadap halaman beranda, input kriteria, input nilai parameter, input data calon nasabah, input nilai setiap alternatif, melakukan proses SMART, laporan terhadap data calon nasabah, laporan alternatif keputusan tentang sistem serta pengaturan. Sebelum melakukan pengaksesan terhadap menu tersebut, maka admin harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, kelas diagram.
Kelas diagram merupakan diagram yang menggambarkan himpunan dari beberapa objek yang memiliki relasi dan struktur yang sama. Di sini terdapat 7 tabel yang terdapat dalam satu database, yaitu Smart User. Kemudian tabel Smart Kriteria memiliki relasi one to many terhadap Smart Nilai Parameter. Tabel Smart Nilai Parameter memiliki hubungan many to one terhadap tabel Smart Nilai Alternatif. Tabel Smart Nilai Alternatif memiliki relasi one to one terhadap Smart Utility. Selanjutnya, tabel Smart Utility memiliki hubungan many to one terhadap tabel Smart Ranking. Tabel Smart Ranking memiliki relasi one to one terhadap tabel Smart Alternatif. Berikut adalah activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan aktivitas sistem atau orang yang menjalankan sistem tersebut secara berurutan. Berikut merupakan activity diagram admin. Sebagai awal proses, pada activity diagram ini, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian, sistem akan melakukan verifikasi terhadap username dan password yang diinputkan. Jika sukses, maka sistem akan menampilkan halaman menu. Terdapat beberapa halaman menu pada sistem pendukung keputusan pemberian kredit pinjaman nasabah pada PT BPR Mutiara Pesisir, yaitu beranda, kriteria, nilai parameter, data calon nasabah, nilai setiap alternatif, proses smart, laporan data calon nasabah, laporan alternatif keputusan tentang sistem pengaturan. Selanjutnya, admin dapat melakukan logout yang merupakan akhir dari proses activity tersebut. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Di sini terdapat beberapa sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram login. Di sini, admin menginputkan username dan password pada form login, kemudian sistem akan melakukan validasi. Jika sukses, maka sistem akan memproses dan menampilkan halaman beranda. Selanjutnya, admin dapat melakukan logout, dan apabila logout itu berhasil, maka admin akan kembali diarahkan kepada form login. Selanjutnya, sequence diagram mengelola kriteria. Admin menginputkan username dan password pada form login, kemudian akan dilakukan validasi. Jika proses itu sukses, maka sistem akan menampilkan halaman beranda. Admin dapat memilih menu input data dan memilih submenu data kriteria, sehingga admin dapat melakukan proses simpan, edit, hapus, dan tutup. Selanjutnya, untuk proses logout, admin akan kembali diarahkan kepada halaman login. Selanjutnya, sequence diagram kelola nilai parameter. Admin menginputkan username dan password pada form login, kemudian apabila proses validasi sukses, maka admin akan diarahkan kepada halaman beranda. Pada halaman beranda, admin dapat memilih menu input data, kemudian memilih menu input nilai parameter, sehingga admin dapat melakukan proses simpan, edit, hapus, dan tutup data. Jika admin melakukan logout, maka akan diarahkan kembali kepada form login. Selanjutnya, sequence diagram mengelola data alternatif. Admin menginputkan username dan password terhadap form login, kemudian akan terjadi proses validasi. Jika sukses, maka sistem akan menampilkan halaman beranda. Admin dapat memilih menu input data, kemudian memilih menu data alternatif, sehingga admin dapat melakukan menu simpan, edit, hapus, dan tutup data. Kemudian, jika admin melakukan logout, maka admin akan kembali diarahkan kepada form login. Selanjutnya, sequence diagram kelola nilai setiap alternatif. Awalnya, admin menginputkan username dan password pada form login, kemudian sistem akan melakukan proses validasi. Jika proses tersebut sukses, maka sistem akan menampilkan halaman beranda. Selanjutnya, admin dapat memilih menu input data dan memilih nilai setiap alternatif pada menu input data tersebut. Admin dapat melakukan simpan, edit, hapus, dan tutup data. Kemudian, jika admin keluar atau logout dari sistem, maka admin akan kembali diarahkan kepada form login. Selanjutnya, sequence diagram untuk mengelola proses smart. Admin menginputkan username dan password pada form login, kemudian akan terjadi proses validasi. Jika proses tersebut sukses, maka admin akan diarahkan kepada halaman beranda. Admin dapat memilih menu proses,
kemudian memilih proses smart. Admin dapat melakukan proses hitung, simpan, dan tutup data. Kemudian, admin melakukan proses logout atau keluar dari sistem sehingga kembali diarahkan kepada from login. Selanjutnya, sequence diagram laporan calon nasabah. Admin melakukan login dengan menginputkan username dan password pada from login. Kemudian akan terjadi proses validasi. Jika proses validasi tersebut sukses, maka admin akan diarahkan kepada halaman beranda. Admin dapat memilih menu laporan, kemudian memilih laporan calon nasabah pada menu laporan tersebut. Kemudian, admin dapat melakukan print dan tutup data. Jika admin melakukan logout, maka akan diarahkan kembali kepada from login. Selanjutnya, sequence diagram laporan alternatif keputusan. Admin menginputkan username dan password pada from login, kemudian akan dilakukan proses validasi oleh sistem. Jika proses tersebut sukses, maka akan menampilkan halaman beranda pada sistem. Admin dapat memilih menu laporan, kemudian memilih menu laporan alternatif keputusan. Admin dapat melakukan cetak dan tutup data jika proses tersebut telah selesai, dan admin melakukan logout dari sistem, maka akan kembali diarahkan kepada from login. Selanjutnya, penutup. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu dengan diterapkannya sistem pendukung keputusan dalam pemberian kredit pinjaman nasabah pada PT BPR Mutiara Pesisir dapat membantu dalam memilih nasabah yang layak menerima kredit pinjaman dengan mudah dan cepat. Dengan diterapkannya sistem pendukung keputusan dalam pemberian kredit pinjaman nasabah pada PT BPR Mutiara Pesisir dapat menghasilkan keputusan yang baik. Dengan diterapkannya sistem pendukung keputusan dalam pemberian kredit pinjaman nasabah pada PT BPR Mutiara Pesisir dapat memudahkan pihak bank dalam membuat laporan dari data-data yang digunakan dalam sistem. Selanjutnya, saran. Agar nantinya pengimplementasian dari sistem pendukung keputusan ini dapat optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka penulis mengemukakan beberapa saran kepada user, yaitu dalam menggunakan sistem pendukung keputusan pemberian kredit pinjaman nasabah, ketelitian dalam menginputkan data sangat diperlukan agar data yang diproses dan disimpan dalam sistem tidak terjadinya kesalahan yang nantinya dapat mempengaruhi hasil akhir proses data menggunakan metode SMART. Untuk memaksimalkan pemakaian dan kelancaran penggunaan sistem, diharapkan kepada user agar dapat memahami penggunaan dan pengoperasian sistem pendukung keputusan yang baru. Itulah penjelasan dari bahan skripsi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi program. Admin harus menginputkan username dan password untuk dapat mengakses sistem. Kemudian, jika berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman awal, yang merupakan halaman beranda dari sistem tersebut. Di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama, terdapat pada menu input data, terdapat input data kriteria. Ini merupakan kriteria dari proses pemberian kredit pada PT BPR Mutiara Pesisir yang telah saya inputkan. Di sini saya akan mencoba menginputkan kriteria baru. Kita contohkan saja untuk K6, jumlah misalnya dengan bobot 40, kemudian diproses dan kita dapatkan normalisasi bobot. Maka di sini pada tabel ini dapat kita lihat kriteria yang baru saja kita inputkan. Kita coba mengedit data tersebut, kita panggil terlebih dahulu. Kita coba rubah bobotnya menjadi 80, kemudian diproses, maka normalisasinya menjadi 0,8. Kemudian kita klik button edit. Di sini dapat kita lihat bobot dan normalisasi bobotnya telah berubah. Untuk penghapusan, kita juga memanggil data terlebih dahulu, kemudian kita klik button hapus. Maka data tersebut akan menghilang atau terhapus dari database. Selanjutnya, input nilai parameter. Ini merupakan nilai parameter dari kriteria-kriteria yang telah kita inputkan sebelumnya. Data nilai parameter baru. Misalnya untuk kriteria K1, kita beri 40, kemudian data pada tabel nilai parameter ini akan bertambah. Untuk mengedit, kita juga harus memanggil datanya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita rubah maka di sini keterangan nilai parameternya akan berubah. Kemudian untuk penghapusan, kita juga harus memanggil terlebih dahulu, kemudian di enter, kita klik button hapus, maka data akan terhapus dari tabel
nilai parameter. Selanjutnya, input data alternatif. Ini merupakan data pengajuan kredit pada bulan Desember pada tahun 2020 kemarin. Kita coba inputkan alternatif baru. Misalkan untuk kode alternatif dengan namanya Akila. Ketika button input data diklik, maka data akan tersimpan dan dapat kita lihat penambahan dari data pada tabel alternatif. Untuk pengeditan data, sama seperti sebelumnya, kita panggil berdasarkan kode alternatif, kemudian kita enter, maka kita dapat merubahnya. Di sini kita rubah namanya menjadi Akila Zartika. Maka dapat kita lihat perubahan data pada tabel data alternatif. Untuk menghapus data, kita juga melakukan pemanggilan data. Kemudian data tersebut akan terhapus dari tabel data alternatif. Selanjutnya, penilaian. Ini merupakan data alternatif yang telah kita berikan penilaian atau nilai-nilai berdasarkan nilai parameternya. Di sini saya akan menambahkan alternatif baru supaya dapat kita berikan penilaian. Kita tambahkan lagi. Di sini kita akan memberi penilaian pada alternatif yang baru kita inputkan, yaitu untuk alternatif Akila. Tadi kode alternatifnya A13 dengan nama Akila. Untuk karakter, kita pilih baik. Pekerjaannya misalnya pegawai swasta dengan penghasilan 2 juta sampai 5 juta, lama pinjamnya selama 1 sampai 2 tahun, kemudian jaminan kreditnya tabungan dan deposito. Untuk penyimpanan, dapat kita lihat data tersebut telah berhasil disimpan. Ini merupakan data yang baru saja kita inputkan. Untuk edit, kita juga dapat melakukan edit dengan memanggil data tersebut berdasarkan kode nilai alternatif. Di sini kita rubah karakternya menjadi cukup baik, kemudian pekerjaannya wirausaha, kemudian penghasilan per bulannya sebanyak kecil dari 2 juta, selama pinjamnya 1 sampai 2 tahun, kemudian jaminan kreditnya adalah kendaraan. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai alternatif dari alternatif A13 yaitu Akila, nilai parameternya telah berubah. Untuk menghapus data, kita panggil data berdasarkan kode nilai alternatif. Kemudian ketika button hapus diklik, maka data tersebut akan terhapus dari tabel. Selanjutnya, admin dapat memilih menu proses, kemudian proses smart untuk mencari nilai utility dan nilai hasil akhir dan perankingan. Admin cukup mengklik button proses hitung, maka data secara otomatis akan diproses menggunakan rumus-rumus dari metode SMART. Kemudian data dapat tersimpan sehingga data tersebut akan tersimpan di dalam database. Kemudian ditutup. Selanjutnya menu laporan. Pada menu laporan data alternatif akan ditampilkan daftar dari calon nasabah yang telah mengajukan kredit. Admin dapat melakukan cetak laporan dengan memilih button yang telah tersedia. Untuk proses perankingan dapat kita lihat di sini proses perankingan yang telah kita lakukan. Di sini admin dapat memilih button print untuk melakukan cetak laporan tersebut. Selanjutnya pada menu tentang sistem berisi informasi mengenai sistem pendukung keputusan pemberian kredit pinjaman nasabah pada PT BPR Mutiara Pesisir. Pada menu pengaturan kita dapat melakukan pengaturan terhadap akun admin. Di sini kita dapat menambahkan data untuk admin baru. Jika proses input berhasil, maka kita dapat melihat penambahan data pada tabel admin. Selanjutnya, kita coba mengedit data tersebut. Kita panggil data terlebih dahulu, kemudian kita rubah nama admin. Jika edit data berhasil, maka dapat kita lihat perubahan data. Selanjutnya, untuk proses hapus, kita panggil berdasarkan username. Kemudian, ketika proses hapus berhasil, maka data tersebut akan
terhapus dari tabel data admin. Setelah semua proses yang telah dilakukan selesai, maka admin dapat melakukan logout dari sistem. Jika logout berhasil, maka akan diarahkan kembali kepada halaman login. Sekian presentasi dari hasil skripsi saya. Berikut dengan programnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.